Kebesaran almarhum Al-Habib Hasan Baharun ini bisa dilihat dari ilmunya. Habib Hasan ini saya tidak terlalu bangga dengan keilmuan, batas keilmuannya. Mungkin kita banyak mendapatkan ulama-ulama yang jauh lebih alim dari beliau. Tetapi di zaman mutaakhir ini saya jarang melihat seorang alim yang diberi berkah dan manfaat ilmunya oleh Allah seperti Al-Habib Hasan Baharun. Sekalian saya sambung dengan masalah akhlaknya. Pernah satu hari saya diajak oleh beliau untuk nganterkan proposal pesantren Dalwa. Dari Tebet naik bajai ke rumahnya satu orang kaya. Kita nunggu 3 jam di kursi panjang seperti security di sebelahnya. Tidak lama alhamdulillah orang ini datang juga. Senang saya lihat Habib Hasan Baharun karena orang kaya ini datang. Dia masuk dengan mobilnya, keluar lalu mengucapkan salam lalu masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama santri ajudan atau asistennya mengatakan, ayo Pak silakan masuk, duduk. Dengan membawa proposal yang warnanya hijau tebal, yang pertama kali dicetak untuk Dalwa, dibawa. Keluar orangnya dengan muka yang kurang bersahabat. Kata dia, ada apa Ustaz? Ini ana sedang bangun pesantren begini. Ini proposalnya. Sudah. Ya Ustaz, ana nasihati ente ya, kata dia. Ente kalau tidak mampu jangan bikin pesantren. Daripada bikin malu ente kesana kemari minta-minta kepada orang. Saya langsung nyela bicara. Saya bilang, ya fulan, ana kesini bukan mau minta nasihat kepada ente. Ente lihat proposalnya, langsung kata Ami Hasan, Gores, ente tunggu di luar saja. Ente tunggu di luar. Dia tahu kalau saya terus harbata saya dengan orang ini. Karena Habib Hasan tahu saya lebih memiliki watak seperti ayah saya daripada guru saya Habib Hasan Baharun. Makanya waktu itu Habib Hasan saat pulang mengatakan, suatu saat kalau kamu punya pondok, tolong ibadahmu tiru ayahmu, karena ayahmu luar biasa ibadahnya. Tapi kalau kamu mau bikin pesantren, tolong tiru saya, jangan tiru ayahmu. Karena bisa bubar pesantrenmu. Ada Sarip dari Jakarta, ada enggak? Sakit? Oh, itu pernah diadu kepalanya sama satu lagi siapa? Diadu lagi kepalanya di masjid sama Abah. Waktu itu Habib Hasan lagi di Mekah. Yang ngurusin peraturan dan pelanggaran ketertiban Al-Walid waktu itu. Ada satu nonton bioskop, nggak pakai dikasih tahu. Kalau biasanya kalau Habib Hasan kan dipanggil, ente datang dari jauh-jauh, kasihan Walidah, ini bioskop tidak bagus ini. Walid enggak? Tal. Ente nonton sama siapa? Sama ini. Dipegang kepalanya diadu. Kata Habib Hasan, kalau ente mau bangun pesantren tiru saya. Tapi kalau ente mau ibadah tiru Walidak. Tahu betul, sehingga saya bilang, Gures ente tunggu di luar. Jangan tunggu di sini. Saya liatin. Dimarahin. Habis itu dikasih uang 20.000 gambar cendrawasih baru keluar. Saya dengar dia ngasihnya begini. Nih,
Ana bukan mau bantu pondok ente ya, ana mau ganti ongkos bajai ente ke sini. Terus bangun. Saya tidak kuat, saya masuk lagi, ditegat sama, ayo kita pulang, Hasan pulang. Di bajai, beliau mengatakan kepada saya, Quraisy, kenapa ente berbuat seperti itu? Saya bilang, ya ana tidak terima antum digitukan. Ente malu? Ya ana bilang, ada juga sih perasaan ana malu. Kata Habib Hasan, kenapa malu? Kalau ente minta untuk makan perut ente, atau perut anak istri ente, minta-minta ke orang, itu baru memalukan. Tetapi kalau ente minta sesuatu untuk perjuangan agama Allah, mungkin sekarang ente sedikit malu, mungkin sekarang ente dianggap pantas untuk mengucapkan terima kasih, tetapi wallahi di akhirat nanti dia akan nangis kepada ente dan akan mengucapkan terima kasih, karena dari uang yang tidak seberapa, bantuan yang tidak seberapa, dana yang tidak seberapa, berlipat-lipat sampai hari kiamat menjadi hasanat yang dikirimkan kepadanya di alam kubur. Lalu beliau mengatakan, masih di atas bajai, beliau mengatakan, insya Allah pondok ente, maksudnya dan luar di sini, karena saya dianggap santri, pondok kamu itu nanti akan kesulitan untuk menampung murid, karena yang tidak ada dari pelosok Indonesia kecuali akan ada murid di Dalwah. Dalam hari ini saya ingat, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Pada saat itu almarhum Habib Hasan begitu semangatnya, plus begitu butuhnya kepada dana. Antum tidak tahu ya, mungkin tidak banyak yang tahu, Habib Zain, Habib Shadiq, Habib Segaf pasti tahu. Itu Habib Hasan setiap hari mengantongin 1 bungkus salompas dan 1 strip bodrek setiap hari. Kenapa? Karena memikirkan apa yang terjadi, apa yang harus, apa yang dipastikan untuk dipikirkan, bukan untuk dirinya dan keluarganya, tetapi untuk agama Allah, untuk dakwah, untuk ilmu, untuk syariat, dan untuk para santrinya. Pernah di akhir Sya'ban, saya duduk bertiga dengan Habib Hasan, Umar Khirit, dulu tata usaha. Itu ketika dihitung, dipersentasekan dalam 1 tahun dari murid yang ada, yang bayar hanya 7%. Yang bayar hanya 7%. 93%-nya setiap hari siapa yang nanggung? Ya ikhwan, orang punya 2, 3, 4 anak saja pusing kepalanya. Al-Habib Hasan tahammal untuk menanggung luar biasa beban yang tidak bisa dipikul oleh siapapun dalam kondisi seperti Habib Hasan Baharun, terkecuali ada inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang kita melihat bagaimana Darul Lughah wa Da'wah menjadi salah satu bahkan ikon terbaik pendidikan agama secara nasional terbaik. Namun bukan berarti kita harus bangga begitu saja kepada Al-Habib Hasan dan kepada Dalwah. Namun tidak ada Dalwah terwujud seperti ini terkecuali lalu kalian menikmati pendidikannya, menikmati tarbiyahnya, terkecuali ini perjuangan dari orang-orang yang telah lalu. Dan insya Allah Dalwah ini ila yaumil qiyamah. Gulu amin. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Kalau bukan kita pada saat ini
yang mempersiapkan, membantu mempersiapkan terwujudnya dalwa yang lebih baik dan lebih menampung, maka anak cucu kita siapa kelak, di mana kelak akan belajar dan ingin meneruskan langkah ayah-ayah dan ayahnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika seandainya saya melihat, wallah, ini mah benar. Ini berapa lama Habib Zain? Sudah berapa lama? 2 bulan. Saya sebagai salah satu alumni Dalwa merasa berdosa kalau 2 bulan ini masih seperti ini. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan kepada kita agar kita bisa menyenangkan Al Habib Hasan Baharun sebagaimana dulu beliau telah menyenangkan kita. Anda pikir Anda sekarang bisa eksis di masyarakat, dikenal di masyarakat, dicintai oleh orang karena Anda atau ayah Anda? Karena latar belakang keluarga Anda? Wallahi tidak. Anda menjadi seperti yang sekarang ini karena berkah daripada Al Habib Hasan Baharun dan pesantren Dalwa. Itu yang telah beliau berikan kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kita berikan kepada beliau dan kepada pesantren yang telah membuat diri kita bermanfaat dalam kehidupan?